bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, jika engkau merasakan nikmatnya dekat bersama Allah, engkau akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Jadi ini bermakna bahwa sesungguhnya dekat dengan Allah itu suatu kenikmatan, bahwa bersama Allah itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang senantiasa merasakan bersama Allah, maka itulah sesungguhnya orang-orang yang dikatakan dekat atau wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu adalah saling merindukan dan saling mencintai. Artinya disebut wali Allah adalah kekasih Allah dan senang bersama dengan kekasih yang mereka cintai. Suatu hal perbedaan antara orang-orang syariat dengan orang-orang ma'rifat, orang-orang tauhid, yaitu terkait dengan ketika orang-orang syariat itu merasa berdosa jika melakukan suatu pelanggaran. Itu juga termasuk orang-orang tauhid. Tetapi dosa yang terbesar bagi orang-orang tauhid itu adalah lalai terhadap Allah. Karena sudah jelas orang-orang tauhid itu mestilah menyaksikan Allah. Orang-orang tauhid itu mesti membumikan atau menyatakan bahwa benar di surah Al-Baqarah 115, kemanapun engkau memandang, maka di situ wajah suci Allah. Itu ayat tersurat dan nyata dipandang oleh orang-orang tauhid. Itulah yang disebut ahlullah, ahli terhadap Allah, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hamba bahwa mereka mengenal Allah karena Allah juga yang memperkenalkan dirinya kepada hamba. Apakah semua ini didapat dengan ilmu? Ilmu adalah jalan, tetapi untuk mendekati kepada Allah bukan dengan jalan ilmu, tetapi dengan jalan cinta. Karena para pencinta itu adalah saling terhubung rasa antara dengan yang dicintai. Yang mencintai itu rasanya yang menghubungkan. Jadi ketika orang-orang tauhid itu berbicara tentang Allah, mestilah syahadatnya adalah syahadat yang nyata. Kemanapun engkau memandang, maka di situ adalah memandang Allah. Pandangan apa yang dipakai? Pandangan rasa kesadaran. Bahwa dengan memandang rasa, bahwa dengan pandangan rasa itu bisa merasakan bahwa Allah itu benar-benar maha suci, yang laisa kamitslihi syai', tak sama dan tak serupa dengan sesuatu. Banyak orang-orang yang berbicara tentang ma'rifatullah, namun pada hakikatnya mereka justru berbicara tentang sesuatu. Itu artinya tidak nyambung antara mereka yakin bahwa Allah itu laisa kamitslihi, tidak sama dengan segala sesuatu, namun mereka membawa kepada sesuatu, menjisimkan Allah, padahal mereka tetap berpaham laisa kamitslihi syai'. Sayangnya mereka tidak memahami apa yang mereka bicarakan sendiri. Bahkan orang-orang yang disebut ahlul ma'rifat itu, ahli ma'rifat itu, ahlullah itu, ahli mengenal Allah, itu nyata. Dia tidak akan pernah mencari-cari yang namanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu qadim dan kidam, sudah sedia adanya dan kekal adanya. Untuk merasakan seperti itu, maka disebut di dalam ilmu tauhid, fanakanlah dirimu, tiadakan dirimu, sehingga yang ada hanya Allah. Bukan berarti diri kita ini tiada, bukan seperti itu. Tetapi kesadaran kita terhadap Allah itu yang meyakinkan kita bahwa hanya Allah saja yang ada. Maknanya seperti ini. Ketika orang-orang buah sang kekasih yang saling bercinta, bahwa dunia ini adalah milik kita, itu ungkapan-ungkapannya. Bukan berarti orang-orang di sekitarnya tidak ada, tetapi rasa yang merasakan bahwa sesungguhnya hanya rasa itulah yang menghubungkan antara satu dengan lainnya. Karena saking larutnya di dalam cinta, maka hanya rasa Allah saja yang ada. Itulah disebut orang-orang yang saling mencintai antara hamba dengan Tuhannya. Antara hamba dengan Tuhan itu esa, tidak terpisah. Bahwa Allah meletakkan ruhnya di dalam dirimu, itu adalah jalan keesaan terhubung dengannya. Ibarat matahari dengan cahayanya, maka mesti terhubung melalui cahayanya.
Di sini banyak orang-orang yang bermain ma'rifat, bahkan diklaim sebagai ahli ma'rifat, ahli tasawuf katanya. Padahal mereka tidak menyaksikan Allah. Bagaimana bisa disebut sebagai ahlullah kalau tidak menyaksikan Allah? Maka pembicaraan mereka itu sebenarnya adalah pembicaraan dusta. Padahal Allah sangat mengharamkan di surah Al-A'raf 33. Jangan engkau berbicara tentang aku jika engkau tidak mengenal aku. Aku haramkan kepada kalian berbicara tentang aku jika engkau sebenar-benar tidak mengenal aku. Ini mereka tidak mengenal Allah, bahkan nyata meliputinya, masih juga tidak melihatnya. Padahal sudah nyata, Allah katakan bahwa kemanapun engkau memandang, maka di situ wajah suci Tuhanmu. Bahkan di surat Fussilat 54 bahwa sesungguhnya manusia ragu-ragu berjumpa dengan Tuhannya. Padahal sesungguhnya Tuhan maha meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu inilah diri kita. Jasad kita sesuatu, darah kita sesuatu. Ibarat kapas di dalam air, dia diliputi zahir dan batinnya daripada kapas itu sendiri. Itulah disebut orang ma'rifat, orang yang nyata syahadatnya, nyata penyaksiannya. Jangan disangka Allah itu seperti suatu kekuatan energi yang besar yang akan mendustakan tentang Allah dengan mengutip kisah daripada Musa mencari Tuhan di Bukit Tursina ketika saat itu Bukit Tursina hancur. Itu karena rahmat Allah dibuka. Maka itulah disebut rahmatan lil alamin. Rabbul alamin dilapisi oleh rahmatan lil alamin. Musa tidak bisa memandang Tuhan karena maunya Musa. Ya Tuhanku, aku ingin memandangmu. Tuhan katakan engkau tidak akan bisa memandangku. Maknanya apa? Engkau tidak akan bisa memandang Tuhan tanpa menggunakan cahaya nur Muhammad Rasulullah. Itulah hakikatnya mengapa Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam diri umat-umat Rasulullah itu terbuka hijab, 70.000 hijab yang mampu menembus ketuhanan ketika menggunakan cahaya nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa meminta kepada Tuhan, ya Tuhanku, jadikan aku umat Rasulmu. Engkau tidak akan bisa menjadi umatnya karena dia ada setelahmu. Maka disinilah keistimewaan daripada umat-umat akhir zaman, umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sudah sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku merindukan yang tidak pernah melihatku, tidak bersamaku, tidak pernah bersamaku, berjuang bersamaku. Dan umat-umat itu adalah umat-umat yang mulia. Sahabat berkata, bukankah aku ini orang-orang yang mulia? Engkau adalah tetap mulia, tetapi ada di akhir zaman nanti umat-umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka sangat merindukan dan sangat mencintaiku. Itulah umatku yang sebenar-benar umatnya. Itu terkait dengan bagaimana menggunakan cahaya nur sehingga terbuka kasyaf memandang Tuhan. Inilah disebut orang-orang kasyaf rabbani, orang-orang yang memandang nyata Tuhan, yaitu pandangan laisa kamitslihi syai', bahwa Tuhan sudah nyata meliputi dunia dan akhirat. Tuhan tidak berbentuk dan tidak berubah, karena sesungguhnya Tuhan yang berbentuk dan berupa itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk, dan jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itulah disebut ahlullah, ahli Allah, bukan yang hanya membawa umat-umat bercerita tentang Tuhan, bagai berdongeng-dongeng tentang Tuhan. Orang marifat itu membawa ke Tuhan, bukan membawa cerita. Orang tauhid adalah membawa umat ke Tuhan dan mengenalkan Tuhan sebenar-benar Tuhan. Ini banyak hanya membawa cerita-cerita, dipoles dengan ilmu-ilmu, berlagak lagi sebagai ahli tasawuf, bergaya-gaya lagi seolah-olah orang-orang kasyaf, bahkan berbicara tentang ilmu laduni. Mereka seolah-olah mengatakan ilmu laduni itu adalah ilmu yang didownload. Ini mengada-ada yang disebut ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu hidayah. Dasarnya jelas, Allah memberikan petunjuk melalui cahayanya
kepada siapa yang dikehendaki. Cahayanya siapa? Yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Tidak main download, tidak istilah tiba-tiba di download. Bahasa apaan itu? Tiba-tiba di download. Yang disebut ilmu laduni, Allah memberikan hidayah bimbingan kepada siapa yang dikehendakinya melalui cahayanya yang ada di dalam dirimu. Itulah cahaya Nur Muhammad. Nah, cara untuk mendapatkan ilmu hidayah, ilmu laduni ini melalui jalan ilmu hakikat, ilmu diam, tafakur hakiki. Sama dengan baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ditanya, diam sejenak, menunggu petunjuk dari Allah, menunggu petunjuk Allah lewat sirnya, yaitu yang ada di dalam dirinya. Muhammad bin Abdullah menerima petunjuk dari Nur Muhammad di dalam dirinya yang terhubung dan besar dengan Tuhan. Dan kita semua ini memiliki Nur Muhammad yang bisa mendapat bimbingan dan cahaya dari Tuhan.